sekarang? Makanan gitu Kak? Iya, seperti biasa lah standarnya ya. Kayak misalnya harus ada menu makanan di waktu Idul Fitri. Apa sih Kak yang kamu rasain maksudnya untuk jadi mualaf sekarang setelah menjadi seorang muslimah, apa yang kamu rasakan nih Kak? Sudah berapa lama sih Kak kamu? Kurang lebih ini udah hampir 16 atau 17 tahun ya. Oke. Alhamdulillah kalau ditanya apa yang saya rasakan, yang pasti saya lebih tahu tujuan hidup saya lebih paham, oh ternyata setelah saya memilih menjadi seorang mualaf, oh apa yang harus saya kerjakan, apa yang tidak boleh, apa yang dilarang sama Allah, apa yang memang tidak boleh kita lakukan, kita lebih tahu lah. Artinya lebih logika buat saya. Buat saya apapun yang saya ambil, agama semua baik, semua mengajarkan kebaikan ya. Tapi kan saya logikanya di muslim ya saya jalankan dengan baik insya Allah seperti itu. Jadi ya kalau ditanya apa sih yang saya dapatkan, ya banyak hal gitu. Dan saya juga menyadari setelah saya masuk Islam itu ujian kan terus ada. Saya percaya bahwa ketika saya mau memilih sesuatu yang ingin lebih baik di jalannya Allah, saya yakin pasti Allah sudah memilih seseorang. Kalau saya tidak kuat, nggak mungkin Allah memilih saya, gitu ya. Tidak mungkin Allah memberikan saya ujian sekuat sehebat apapun kalau Allah tidak memilih saya, kalau saya bisa menjadi orang yang kuat. Jadi saya sabar aja, saya terimanya semuanya, ya saya jalankan dengan ibadah saya. Ujian yang paling berat apa sih Kak? Gak usah saya jelaskan. Oh, oke. Berarti memang tidak ada penyesalan Kak Angel untuk maksudnya Hidup itu nggak boleh ada penyesalan, paling dijadikan pengalaman aja, dijadikan satu pembelajaran aja bahwa kedepannya saya harus lebih berhati-hati, saya harus waspada ya. Apapun yang terjadi sama hidup saya, baik buruk, kita kan nggak bisa memaksa orang untuk bicara baik terus dengan hidup saya juga nggak bisa memaksa orang untuk suka dengan saya, karena inilah sebenarnya kehidupan realita tuh seperti itu. Dan juga nggak perlu saya sebagai manusia, nggak perlu saya harus ngotot juga, harus membersihkan kayak gini, nggak perlu. Yang penting buat saya adalah saya percaya muslim di diri saya percaya ada agama di dalam diri saya. Insya Allah kedepannya nggak bisa saya cuci di dunia, insya Allah tujuan saya selama dunia akhirat itu aja sih. Jadi saya nggak perlu tuh kayak saya paling benar saya ini, nggak perlu seperti itu, karena tujuan hidup ini pasti kita ada lapisannya. Jadi buat saya sabar aja, insya Allah pasti ada jalannya. Contoh dengan kesabaran saya membuat apapun bisnis saya, alhamdulillah saya nggak perlu loyo, saya nggak perlu yang terlalu gimana, tapi Allah berikan rezeki terus mengalir kepada diri saya, itu sudah bentuk syukur saya terhadap apa yang Allah berikan gitu. Mbak Angel tadi cerita mualaf sendirian di keluarga. Kemudian kalau lagi ada masalah kayak tadi bilang curhat ada ujian, itu biasanya menguatkan siapa sih Mbak Angel? Apa mungkin masih orang tua bisa tetap mengingatkan juga, atau ada guru-guru atau mungkin orang-orang spiritual? Saya itu bukan tipe orang yang suka mengeluh ataupun suka curhat ataupun dikit-dikit saya begini situ, enggak. Saya bukan tipe orang seperti itu. Buat saya adalah ketika saya dapat masalah, yang saya lakukan adalah satu, saya ibadah, kedua saya mengintrospeksi diri saya, ketiga saya terus berkembang. Artinya begitu saya bangun tidur saya sudah harus tahu apa yang harus saya lakukan. Saya harus begini. Jadi masalah itu tidak saya pikirkan, karena saya pengen lebih maju, saya kepengen lebih baik lagi. Sebenarnya buat saya banyak curhat juga nggak memberikan hasil input yang baik, karena yang tahu adalah diri saya, yang lakukan kebaikan adalah untuk diri saya. Jadi saya cukup silent, saya jalankan apa yang saya mau lakukan yang terbaik buat diri saya. Kak, apa lebaran identik dengan maafkan, sungkem gitu di keluarga kamu sama anak kamu sendiri ada Kalau kamu nanya sungkem, saya mau nangis. Sebenarnya saya setiap tahun memang mendambakan keluarga muslim. Ya, saya sudah hampir jalan 17 tahun. Saya sampai detik sekarang saya masih berdoa. Saya yakin gitu, maksudnya gini, semua agama mengajarkan kebaikan, tapi alangkah baiknya kalau saya punya keluarga yang satu iman dengan saya. Jadi kalau kamu tanya, saya sedih nggak sih sungkeman gitu ya? Saya itu paling sedih pada saat sebelum COVID ya, pada saat udah sholat id, saya datang ke rumah teman saya, terus saya lihat orang tuanya duduk pada sungkeman.
langsung saya kuyup air mata, saya langsung nangis. Nah makanya saya kalau datang ke rumah teman saya pasti tanya dulu, udah sungkeman belum? Lagi nih, udah saya nggak mau ini, karena saya mendambakan itu terus sih gitu. Saya pengen sungkeman dengan orang tua saya. Kadang-kadang saya suka bercanda aja sama mama saya kan, dulu nggak belajar sungkeman gitu, mau sungkeman gitu. Tapi kan beda lah, karena bukan satu keyakinan. Tapi toleransi di keluarga Mbak Angel seperti apa sih? Mungkin sebelum COVID itu merayakan juga ikut bareng di rumah seperti apa tuh? Keluarga saya sudah melalui tahap yang marah, semuanya sudah saya lewati itu. Dengan sekarang keluarga saya silent, tidak banyak menuntut, tidak banyak protes, buat saya itu satu dukungan buat diri saya. Karena saya juga harus menghargai keluarga saya ya. Dengan saya pindah keyakinan, kan tidak mudah juga diterima oleh keluarga saya, dan saya juga tidak mau membahas perbedaan karena saya pun tidak bisa membuang yang namanya darah daging saya dan orang tua saya, itu kan darah daging saya, dan saya juga masih darah daging keluarga saya. Jadi buat saya tidak banyak protes, saya tidak mau membahas apapun, kecuali saya tetap menghargai keluarga saya. Dengan diam itu sudah bentuk respect keluarga saya terhadap saya, dan saya pun demikian juga. Kak, kan tadi maafkan, sorry nih Kak, udah maaf. Jangan lupa subscribe ya.